Film dimulai dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki yang sedang mengubur beberapa mayat. Kemudian datang seorang pria yang menanyakan kepada anak laki-laki tersebut mengapa dirinya mengubur mereka semua. Anak laki-laki tersebut hanya menjawab jika orang-orang itu sudah mati dan ia hanya ingin menguburkan mereka saja. Seperti yang diduga, anak laki-laki tersebut adalah Kenshin sewaktu kecil yang ternyata nama aslinya adalah Shinta. Merasa jika nama Shinta terlalu lembut, pria tersebut akhirnya merubah nama anak laki-laki itu menjadi Kenshin, sekaligus menjadikannya sebagai murid yang nantinya akan ia latih menjadi seorang ahli pedang sama seperti dirinya. Guru Kenshin itu bernama Hiko Seijuro. Lalu scene berlanjut di masa kini ketika akhirnya Kenshin telah sadarkan diri. Ia tampak terkejut begitu mengetahui jika ternyata ia sedang berada di tempat gurunya. Yang menolong dirinya saat terdampar di tepi pantai adalah sang guru Seijuro. Kenshin langsung bertanya apa ada orang yang ikut hanyut bersamanya. Seijuro mengatakan bahwa Kenshin sudah pingsan selama 3 hari. Jadi, jikapun ada orang yang bersamanya, kemungkinan orang itu sudah mati. Tentu, orang yang dimaksud oleh Kenshin ini adalah Kaoru. Di saat bersamaan, Kenshin meminta sesuatu kepada gurunya. Ia meminta agar dirinya diajarkan teknik pedang terakhir dari Hiten Mitsurugi. Alasan Kenshin meminta diajarkan jurus tersebut adalah untuk memperkuat dirinya dalam upaya untuk menghentikan pemberontakan Shishio. Seijuro pun menerima permintaan Kenshin meskipun sebelumnya ia ingin menguji Kenshin terlebih dahulu. Di tepi pantai Tokyo, para nelayan melihat kedatangan kapal perang raksasa milik Shishio. Mereka pun mulai lari ke desa dan melaporkannya. Tidak berselang lama, datang serangan meriam dari kapal Shishio dan memporak-porandakan seisi desa tersebut. Di penginapan milik Oniwa Banshu, diperlihatkan ketua Okina yang ternyata masih hidup meski dalam kondisi sekarat pasca pertarungannya melawan Aoshi. Misao yang melihat hal itu mulai memiliki dendam kepada Aoshi. Kembali ke tempat Kenshin berada. Terlihat bahwa Seijuro sang guru mampu mengalahkan Kenshin hanya dengan sebilah kayu saja. Seijuro juga mengatakan jika jurus Hiten Mitsurugi digunakan untuk melindungi pihak yang lemah dan bukannya untuk kepentingan politik. Tetapi walaupun begitu, Kenshin tetap bersikeras untuk mempelajarinya demi menghilangkan kepedihan di negeri tersebut. Di tepi pantai, Shishio beserta pasukannya telah berlabuh. Pemerintahan Jepang mengirim menteri dalam negeri yakni Ito Hirobumi untuk bertemu dengan Shishio dan melakukan negosiasi dengannya. Mereka pun disambut dengan baik oleh Shishio. Dalam perjamuan tersebut, Shishio meminta Ito untuk menghukum mati Batosai. Jika tidak, maka Shishio beserta pasukannya akan menghancurkan pemerintahan Jepang. Karena tidak punya pilihan lain, Ito akhirnya memutuskan untuk memerintahkan semua orang menangkap Batosai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan. Lantas dengan begini, Kenshin pun telah menjadi buronan pemerintah. Kembali ke penginapan Oniwa Banshu. Sanosuke dan Yahiko yang sedang khawatir dengan keadaan Kenshin dan Kaoru malah mendapat kabar buruk tentang Kenshin yang akan dihukum mati. Tetapi di saat bersamaan, mereka juga merasa lega karena Kenshin ternyata masih hidup. Tak lama berselang, datang seseorang yang memberitahukan keberadaan Kaoru kepada mereka. Sanosuke dan Yahiko yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas pergi ke tempat Kaoru berada. Terlihat bahwa saat ini, Kaoru sedang berada di sebuah rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Kembali ke Kenshin yang masih terus berlatih bersama Seijuro. Di sini, Kenshin tampak kesulitan untuk bertarung melawan gurunya yang hanya menggunakan sebilah kayu. Walaupun kekuatan mereka berbeda jauh, tetapi Kenshin tetap bangkit dan terus melakukan perlawanan. Ini sama seperti ketika dirinya masih kecil, yang walaupun sudah dihajar habis-habisan oleh gurunya, tetapi tetap bisa bangkit kembali. Di sisi lain, ketua Okina akhirnya telah sadarkan diri. Mendengar bahwa Kenshin masih hidup, ia langsung memerintahkan Misao untuk segera mencari keberadaannya. Malam harinya, Seijuro bertanya tentang luka yang ada pada pipi Kenshin. Kenshin memberitahu jika luka itu ia dapatkan saat dulu ia masih menjadi seorang Batosai. Di pikirannya saat itu, hanyalah membunuh dan membunuh saja. Seijuro juga menanyakan apakah lawan yang akan dihadapi oleh Kenshin saat ini benar-benar tangguh. Lantas Kenshin memberitahu bahwa ia masih belum cukup kuat untuk melawan orang yang akan ia hadapi, yaitu Shishio. Bahkan, mengalahkan anak buah Shishio saja ia masih belum bisa. Kenshin lalu mengatakan jika ia akan melakukan apa saja untuk mengalahkan Shishio.
bahkan jika itu harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Hal tersebut sepertinya tampak membuat Seijiro terkejut. Setelah mendengar penjelasan Kenshin, Seijiro memberi waktu kepada Kenshin untuk Kenshin bisa merenungkan tentang apa yang salah pada dirinya saat ini. Kenshin pun memulai perenungannya. Keesokan harinya, Seijiro bertanya kepada Kenshin apakah ia sudah mengetahui kesalahannya. Sayang, Kenshin masih belum mengetahuinya. Setelah itu, Seijiro memberikan sebuah pedang tajam kepada Kenshin dan meminta Kenshin untuk bertarung dengannya agar Kenshin dapat mengetahui apa yang sebenarnya salah pada dirinya. Pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Dalam latih tanding ini, terlihat bahwa Seijiro tampak benar-benar berniat untuk membunuh Kenshin. Setelah Kenshin terpojok dan hampir terbunuh, ia pun sadar akan jawaban yang ia cari. Di mana saat ini, Kenshin merasa jika dirinya belum boleh mati. Seijiro mengatakan, penyesalan Kenshin ketika menjadi Batosai lah yang membuatnya menjadi lemah. Menurut Seijiro, Kenshin terlalu berpikir untuk melindungi orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Kenshin harusnya memiliki keinginan untuk tetap hidup dan memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri. Di rumah sakit, Kaoru yang tidak sadarkan diri akhirnya terbangun. Begitu sadar, ia langsung pergi ke pantai seorang diri untuk mencari keberadaan Kenshin. Tak lama, Sanosuke dan Yahiko datang menemui Kaoru. Kaoru memberitahukan Sanosuke dan Yahiko bahwa mereka harus kembali ke Tokyo untuk menemui Kenshin. Kembali ke tempat Kenshin berada. Setelah berlatih mati-matian bersama Seijiro sang guru, akhirnya Kenshin telah berhasil menguasai jurus terakhir Hiten Mitsurugi. Saat hendak pergi, tiba-tiba saja Misao datang dan memberitahu kepada Kenshin bahwa Kaoru masih hidup. Ia juga memberitahu bahwa saat ini Kenshin telah menjadi buronan pemerintah. Sebelum pergi, Seijiro mengatakan kepada Kenshin agar Kenshin berjanji untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya dan kembali dari medan perang dengan selamat. Sebelum ke Tokyo, Kenshin pergi ke penginapan Oniwa Banshu terlebih dahulu untuk bertemu dengan Okina. Akan tetapi, Okina sedang tidak berada di tempat itu, melainkan berada di jalur rahasia yang nantinya akan dilalui oleh Kenshin. Tujuan Okina pergi ke jalur itu adalah untuk bertemu dengan Aoshi. Sebab ia tahu Aoshi akan menunggu sang Batosai di jalur tersebut. Okina terus berupaya untuk menghentikan Aoshi. Namun karena tubuhnya masih terluka parah, ia dengan mudah bisa dikalahkan. Di saat yang bersamaan, Kenshin dan Misao telah sampai di tempat tersebut. Setelah menunggu 10 tahun lamanya, akhirnya Aoshi berhasil bertemu dengan Kenshin. Aoshi berniat mengambil gelar samurai terkuat dari sang Batosai dengan mengalahkannya. Terjadilah pertarungan antara Kenshin sang Batosai melawan Aoshi mantan ketua Oniwa Banshu. Dalam pertarungan mereka, Misao membantu Kenshin untuk menyerang Aoshi. Sayangnya, ia berhasil dikalahkan dengan cukup mudah. Hal itu tentu membuat Kenshin merasa kesal sekaligus marah. Singkat cerita, Kenshin berhasil mengalahkan Aoshi dengan tidak membunuhnya. Kenshin mengatakan kepada Aoshi, jika Aoshi masih menginginkan gelar sebagai samurai terkuat, maka ia siap bertarung kapan saja dengannya. Setelah duelnya berakhir, Kenshin langsung bergegas pergi menuju Tokyo. Sesampainya di Tokyo, Kenshin langsung menuju ke dojo Kamiya. Kenshin bertemu dengan Megumi yang tengah mengkhawatirkan keadaannya. Melihat kondisi Kenshin yang sudah berantakan, Megumi memberikan baju merah pemberian Kaoru yang biasa dipakai oleh Kenshin. Tak lama kemudian, datang pasukan kepolisian menyergap Kenshin. Meski sempat terjadi pertarungan kecil di antara mereka, namun Kenshin langsung menyerahkan diri karena ia tidak ingin ada yang terluka. Di tempat Shishio berada, Hoji, yakni salah satu pengikut Shishio, memberi saran agar Shishio tidak bertarung terlalu lama. Sebab dikarenakan luka bakar yang ia derita, tubuh Shishio tak lagi bisa mengeluarkan keringat. Tentu, hal ini nantinya akan membuat sekujur tubuh Shishio kepanasan. Dan jika dibiarkan lebih lanjut, maka tubuh Shishio akan habis terbakar. Oleh sebab itu Hoji memberitahu,
bahwa batas waktu Shishio hanyalah 15 menit saja. Kembali ke Kenshin yang telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian ia diperintahkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Ito. Ito memberitahukan Kenshin bahwasanya ia terpaksa harus dikorbankan jika tak ingin Shishio menguasai Jepang. Kemudian Kenshin mulai diarak ke tepi pantai di mana ia akan dieksekusi mati di hadapan para pasukan Shishio. Semua orang tampak melihat eksekusi Kenshin itu, termasuk Kaoru dan yang lain yang juga hadir di tempat tersebut. Meskipun sayangnya, mereka tidak bisa berbuat banyak terkait masalah ini. Setelah semua orang berkumpul, Hoji, anak buah Shishio, membacakan dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh Kenshin di masa lalu dengan menyebutkan nama-nama orang yang telah dibunuh oleh Kenshin sewaktu dirinya masih menjadi Batosai. Setelah itu, eksekusi Kenshin pun dimulai. Ketika hendak dipenggal, sang Algojo malah memotong tali pengikat Kenshin. Tak diduga, ternyata Algojo tersebut adalah Saito yang sedang menyamar. Drama eksekusi tersebut ternyata hanyalah bagian dari rencana pemerintah agar Kenshin bisa mendekati Shishio. Peperangan besar antara pasukan pemerintah melawan pasukan Shishio pun tentu tidak dapat terhindarkan lagi. Kemudian, Kenshin yang ditemani Sanosuke bergegas pergi menuju ke kapal perang milik Shishio. Sementara itu, Saito masih terus melawan pasukan Shishio di tepi pantai. Dalam pertempuran ini, kita akhirnya bisa melihat kemampuan bertarung Saito yang sangat mengagumkan, di mana dirinya bahkan mampu mengalahkan beberapa anggota dari pasukan 10 pedang milik Shishio seorang diri. Sesampainya di kapal, Kenshin dan Sanosuke mulai menghajar para pasukan Shishio. Di tengah-tengah pertempuran, Sanosuke bertemu dengan seorang biksu yang merupakan salah satu dari pasukan 10 pedang. Meski berakhir dengan tubuh berlumuran darah, Sanosuke berhasil menang dan mengalahkan lawannya. Di sisi lain, Kenshin yang masih bertarung melawan para pasukan Shishio disambut oleh Sojiro. Bagi yang lupa, Sojiro adalah anak buah Shishio yang pada film sebelumnya mampu mengalahkan Kenshin dan membuat pedang miliknya patah. Setelah melalui duel yang begitu sengit, akhirnya Kenshin berhasil mengalahkan Sojiro dan mematahkan pedangnya. Di bagian tepi pantai, pihak pemerintah Jepang mulai memborbardir kapal Shishio dengan meriam. Padahal, di kapal tersebut masih terdapat Kenshin dan teman-temannya yang masih terus bertarung. Tetapi karena perintah penyerangan itu berasal dari atasan mereka, para tentara Jepang pun tetap menembaki kapal tersebut. Kembali ke kapal, akhirnya pertemuan yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu kemunculan Shishio di hadapan Kenshin. Lalu terjadilah pertarungan antara kedua Batosai tersebut. Dalam duel ini, Kenshin tampak begitu kesulitan menghadapi lawannya karena Shishio memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tak hanya itu, pedang milik Shishio bahkan mampu mengeluarkan semburan api. Di saat Kenshin terdesak, datang Saito dengan rokok surya di mulutnya yang juga ikut membantu melawan Shishio. Tak lama kemudian, Sanosuke pun ikut hadir dalam pertarungan itu yang secara tak terduga juga disusul oleh Aoshi. Alasan Aoshi melawan Shishio adalah dikarenakan menurutnya yang boleh mengalahkan sang Batosai hanya dirinya saja. Lalu pertarungan ini pun berubah menjadi 4 lawan 1, di mana Kenshin, Sanosuke, Saito, dan Aoshi bahu-membahu untuk mengalahkan Shishio. Walaupun melawan 4 orang sekaligus, Shishio terlihat mampu bertahan, bahkan justru bisa membuat Sanosuke, Saito, dan Aoshi tumbang.
Shishio yang mulai mencapai batas waktu 15 menitnya didatangi oleh Yumi yang memohon kepada Kenshin untuk menghentikan pertarungan mereka. Tetapi dengan licik dan teganya, Shishio malah secara tak terduga menusuk Yumi hingga menembus tubuh Kenshin. Tentu, serangan yang dilakukan oleh Shishio itu menyebabkan Yumi tewas. Kenshin yang melihat hal tersebut terbakar emosi dan langsung ingin segera menghabisi Shishio. Untuk kesekian kalinya, pertarungan 1 lawan 1 antara Kenshin dengan Shishio pun kembali terjadi. Singkat cerita, Kenshin mengeluarkan jurus terakhir yang diajarkan oleh gurunya, yaitu teknik rahasia Hitan Mitsurugi Kilatan Cahaya Naga Terbang Indosiar. Dengan jurus tersebut, Kenshin berhasil mengalahkan Shishio dan membuatnya sekarat. Tak lama kemudian, Shishio pun mati dalam kondisi terbakar yang diakibatkan oleh panas berlebih yang dikeluarkan tubuhnya. Peperangan antara pemerintah Jepang melawan pasukan Shishio pun berakhir dengan kemenangan di pihak pemerintahan Jepang. Setelah menyelesaikan pertempuran mereka, Kenshin dan yang lainnya mulai kembali ke tepi pantai. Mereka langsung disambut oleh Perdana Menteri Ito beserta pejabat lainnya. Mereka memberi penghormatan kepada para samurai yang telah berhasil menyelamatkan negeri Jepang. Dengan ini, Ito menegaskan bahwa Batosai telah mati bersamaan dengan runtuhnya Bakumatsu. Sehingga, nama Himura Kenshin kini telah bersih dan ia bisa menikmati hidup damainya di Jepang. Memasuki akhir film, Kenshin beserta teman-temannya dapat kembali hidup damai dan tenang di dojo Kamiya. Kemudian, film ditutup dengan perkataan Kenshin kepada Kaoru yang menanyakan apakah Kaoru berkenan untuk hidup di era baru ini bersama dengannya. Film ini pun nantinya akan berlanjut ke film Rurouni Kenshin berikutnya.